Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Anak penyandang disabilitas di Purwakarta akhirnya meninggal dunia usai dirawat akibat dihakimi warga. Dua anggota polisi di Kabupaten Cimahi menjadi korban kebrutalan geng motor. Puluhan siswa SMK dan SD di Kota Bogor keracunan makan bergizi gratis yang sudah berbau saat disajikan. Kementerian Lingkungan Hidup memusnahkan udang yang terkontaminasi radioaktif. Hampir 500 karton atau 5 ton udang dimusnahkan setelah dipastikan mengandung radioaktif jenis cesium-137. Sebanyak 494 karton udang beku atau seberat hampir 5 ton udang akan dimusnahkan karena terpapar radioaktif cesium-137. Penemuan udang terpapar radioaktif ini diketahui setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 3.000 karton udang. Proses pemusnahan dilakukan di salah satu perusahaan pengolah limbah industri di Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Sabtu siang. Pemusnahan udang ini merupakan tindak lanjut dari temuan Otoritas Pangan Amerika Serikat pada Agustus lalu tentang paparan radioaktif cesium-137 pada komoditas udang asal Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup memastikan pemusnahan melewati metode yang aman dan dilakukan secara bertahap. Kita dengan menggunakan metode insinerasi, menggunakan vertical stoker, ya. Kemudian juga vertical stoker ini dilengkapi dengan peralatan pengendalian emisi udara, serta juga kami dilengkapi juga dengan peralatan continuous emission monitoring untuk monitoring emisi yang dihasilkan. Kemudian juga alat pengendali emisi udaranya itu adalah untuk mencegah debu-debunya terlepas keluar. Jadi ini aman dari 194 kotak karton kombinasi cesium-137 ini, jadi kurang lebih hampir 5 ton. Ya ini tentu kotaknya bervariasi, tapi diperkirakan sekitar hampir 5 ton. Hasil investigasi, kasus udang radioaktif mengarah ke kawasan industri Cikande, Banten yang menggunakan material besi bekas dari luar negeri yang terkontaminasi. Paparan radioaktif ini membuat permukiman warga sekitar juga terkena getahnya. Paparan cesium-137 berdampak bagi manusia mulai dari penurunan sel darah merah maupun putih untuk efek jangka pendek, serta kelainan genetik untuk efek jangka panjang. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Bangunan sekolah SMP Negeri 1 Pendai Kabupaten Garut tiba-tiba ambruk. Diduga bangunan roboh akibat kondisi bangunan yang sudah lapuk ditambah hujan deras yang terus mengguyur dalam beberapa hari terakhir. Memprihatinkan, kondisi ruang kelas di SMPN 1 Pendai Garut kini hancur dan dipenuhi puing-puing bangunan. Pasalnya bangunan tersebut roboh secara mendadak. Beruntung peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa karena saat kejadian kegiatan belajar mengajar sedang tidak berlangsung. Menurut pihak sekolah, ruang kelas itu sebelumnya sudah dikosongkan karena terindikasi akan roboh. Tak hanya itu, akibat ambruknya atap ruang kelas mengakibatkan 2 bangunan lain tertarik bangunan yang ambruk, yaitu 2 ruangan kelas dan 1 perpustakaan. Kondisi bangunan yang sudah lapuk ini sebelumnya sudah sering dilaporkan pihak sekolah ke pemerintah dan dinas pendidikan, namun hingga kini tak ada respons hingga akhirnya ambruk. Jadi kelas ini tidak digunakan sebetulnya. Kami menggunakan kelas alternatif, walaupun memang belum begitu layak, tapi daripada menggunakan yang ini ya lebih baik yang lain. Nah sebetulnya ini udah dari beberapa bulan yang lalu kami usulkan, cuman belum ada tindakan lebih lanjut. Begitu Pak. Ini Pak ada berapa ruangan yang ambruk ini Pak? Cuman 1 sebenarnya, cuman yang di pinggirnya ada sedikit terpengaruh, tertarik sedikit, tapi masih bisa digunakan. Pemicunya ini apa Pak?
Yang pertama usia udah lapuk, kemudian kebetulan kalau nggak salah 2 hari yang lalu hujan deras yang mengakibatkan ini berat mungkin ya si atapnya. Demi keselamatan para siswa, kini proses belajar mengajar dipindahkan ke ruang kosong lainnya yang kondisinya lebih baik. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Puluhan pelajar SD dan SMA di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor dilarikan ke puskesmas karena keracunan makan bergizi gratis. Para siswa rata-rata mengalami mual hingga muntah karena makan bergizi gratis sudah berbau saat disajikan. Sejumlah siswa SMK PUI Kota Bogor langsung dilarikan ke beberapa rumah sakit karena keracunan menu makan bergizi gratis Jumat siang. Mereka dirujuk untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut setelah diobservasi di puskesmas. Selain siswa SMK, 50 siswa SD Negeri Batu Tulis dan SD Lawang Gintung juga memenuhi puskesmas Bogor Selatan karena mengeluhkan mual dan pusing. Para siswa mengaku menu MBG yang disajikan sudah berbau. Ya, tapi kayak masih mual. Yang dirasa tadi apa sih? Mual-mual gitu loh, perutnya kayak muntah. Tadi habis makan apa ya Pak? Nah, tapi kayak Apa aja tuh? ada lauknya. Ada ayam bakar, terus ada tumis jagung sama wortel, terus ada susu, ada keripik tempenya. Tadi gimana pas dicobain tadi? Pas dicicipin? Cuman itu doang. Kayaknya masalahnya ayam doang ya, kayak bau gitu. Ada beberapa korban yang diduga keracunan dari MBG itu dari SD Batu Tulis 3 dan 2, kemudian Lawang Gintung 2. Untuk jumlahnya, untuk Batu Tulis 3 itu 25 orang. Kemudian SD Batu Tulis 2, 11 orang, Lawang Gintung 2 ada 2 orang. Dan lanjutnya ada informasi bahwa dari SMK PUI juga ada. Sementara pihak dapur SPPG mengaku telah memenuhi standar penyajian MBG. Namun mereka masih menunggu hasil uji sampel makanan untuk mengungkap penyebab para siswa keracunan. Katanya ayamnya bau, dan ini juga lagi dites. Ya. Terus ada bagian anak juga muntah-muntah. Dan juga belum tahu lah kita penyebabnya apa. Tapi yang pasti kita lagi cek. Nanti juga kan lagi ada klarifikasi, dicek juga tempat kita. Pak, kalau standarisasi masaknya sendiri selalu dijaga atau gimana Pak? Selalu jaga Pak. Petugas masih mendata para siswa-siswi lainnya yang ikut menyantap makan bergizi gratis untuk memastikan tidak ada korban tambahan akibat keracunan. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.